Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview hal-hal barang-barang yang mesti kita persiapkan dalam instalasi aplikasi RDM, Rapot Digital Madrasah. Yang pertama, yang paling pokok itu pertama PC-nya ini PC server untuk nanti VDI RDM, Rapot Digital Madrasah. Ini PC-nya sama dengan PC yang saya pakai untuk instalasi PHD atau PhD-nya ANBK ya. Ini Core i3 Gen 4 4 core 8 thread, RAM-nya 8 ya, 8 GB. Nah ya, di PC ini yang paling penting itu adalah ini ya, ada LAN card-nya, ada LAN card utamanya dan LAN card eksternal. Kenapa ada mesti LAN card eksternal? Karena nanti kita akan menjadikan instalasi RDM ini bisa diakses via jaringan dan hotspot WiFi ya. Jadi guru-guru mengisi RDM via mengakses server ini menggunakan WiFi di laptopnya ya, biar lebih mudah. Jadi tidak mesti lewat jaringan LAN. Ya, ini bisa pakai LAN dan bisa pakai WiFi. Nah, makanya mesti yang dipersiapkan dalam pertama tadi PC-nya. Terus ini karena ini PDA ini untuk RDM itu adalah semi online, artinya harus ada koneksi internet dari PC server VDI langsung ke internet IndiHome ya, harus terhubung terus dalam pengerjaan RDM. Yang kedua, agar bisa diakses oleh guru-guru lewat hotspot atau lewat jaringan LAN atau WiFi laptopnya. Nah, kita gunakan LAN card di bawah ini. Nanti dari LAN card ini, eksternal ini kita sambung ke ini, ke wireless router TP-Link ya. Nanti kita setting. Nah, ini ya. Ini barangnya kemarin saya beli ini harga 200-an aja. Namanya TP-Link wireless router TLWR840N. Ini orang bilang wireless sejuta umat ya. Ini karena terjangkau sekali dan cukup bagus. Nah, ini nanti kita setting. Ini kita simpan dulu ya. Caranya untuk menghubungkan ini tinggal kita pasang powernya aja ini. Ini powernya, ini sudah saya buka ya. Powernya ke listrik. Terus sudah on. Tinggal kita hubungkan ini di belakang sini. Biasanya kita pakai yang warna orange ya untuk jadikan dia sebagai access point. Ini nanti settingnya sebagai access point ya, access point, agar guru bisa mengakses server lewat access point ini ya. Nah, kita hubungkan ini, kita colokkan ke sini ya, karena yang pertama ini adalah koneksi server ke internet IndiHome, karena memang harus ada koneksi online ya untuk pengerjaan RDM. Itu wajib ya, ada koneksi ke internet. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke, sudah masuk. Nah, seperti itu ya instalasinya. Nah, yang kedua juga yang mesti kita perhatikan, pengerjaan RDM Rapot Digital Madrasah ini yang berbasis server. Nah, kita sebaiknya menyiapkan 2 penyimpanan hard disk storage ya. Sini ada 2 saya punya. Ini yang dalam ini itu SSD untuk storage system C-nya ya, orang bilang. Nah, yang ini satu ini storage untuk biasanya kalau di VC itu di bagian D, penyimpanan file. Jadi penyimpanan file PDI atau PhD untuk ANBK saya simpan di sini. Itu lebih aman karena kalau ada sistem yang crash atau error, ada instalasi ulang, nah nanti videonya aman. Ya. Ini RAM-nya 8 ya. Ini LAN card-nya ini kecil nih. Yang tadi LAN card-nya ya. Ini LAN card yang saya gunakan. Ini yang kecil ya, ini yang ujungnya yang kecil, lihat nih. Ini murah aja. Nah, ini karena LAN card itu ada 2 macam ya. Ada LAN card yang seperti ini yang kecil. Ada LAN card yang agak panjang itu seperti VGA yang PCIe 4. Nah, biasanya ada yang beberapa motherboard itu cuma ada 1 slotnya untuk LAN card kecil. Nah, ini satunya untuk VGA untuk yang PCIe 4-nya ya. Jadi saya sarankan bosnya beli yang kecil ya, jangan sampai salah beli. Ini TP-Link TG3468. Oke.
Seperti itu ya instalasinya. Ini tinggal kita setting di komputer, kita jalankan. Oke, seperti itu ya. Ini intinya di sini ada dua jalur LAN ini ke IndiHome Internet Connection, ini wajib ada. Yang kedua, jaringan LAN card yang eksternal ini ke akses point. Nanti guru-guru mengakses aplikasi RDM ini di server lewat akses point, jadi bisa menggunakan via laptop. Oke, sekian cara persiapan langkah-langkah hardware untuk instalasi RDM Rapot Digital Madrasah agar bisa diakses lewat hotspot atau access point. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview cara instalasi VDRDM Rapot Digital Madrasah sampai tuntas dan bisa diakses pakai laptop tanpa koneksi internet. Oke, langsung saja. Ini persiapannya kurang lebih sama dengan persiapan untuk instalasi PHD AKM ya, hampir sama. Oke, yang pertama langkah persiapan 1 itu persiapan hardware. Siapkan PC server untuk VDI ya, PC server. Nanti ini untuk video ini ya, server ini itu formatnya semi online, artinya PC server itu wajib ada koneksi internet. Adapun user atau yang guru-guru yang akses RDM itu tidak perlu koneksi internet. Begitu nih ya, yang dimaksud semi online. Yang kedua, langkah eksternal. Di sini kami menggunakan TP-Link TG3468 yang kecil ya. Terus yang ketiga, wireless and router TP-Link TL-WR840N. Ini mereknya ya. Ini optional aja, tidak wajib. Ini kalau pakai ini ya, ini alat untuk mengkoneksikan RDM dengan laptop agar bisa diakses pakai laptop ya, pakai ini. Nanti TP-Link ini kita setup sebagai access point. Yang kedua, hub ini optional juga. Ini kalau mau diakses RDM via kabel LAN, jaringan LAN-nya. Terus aplikasinya, aplikasi VDI Fresh 2021, VirtualBox, dan RDM, dan FDI FDM ya, FDM ya. Ini dua aja ya. Selanjutnya sebaiknya menggunakan UPS ini ya, antisipasi kalau mati lampu, agar kita sempat men-shutdown aplikasi VirtualBox atau ACP shutdown. Karena kalau tidak di-shutdown sesuai prosedur, tidak diklik ACP shutdown, langsung exit atau keluar, maka ya biasanya aplikasi PDI akan crash dan trouble. Makanya diupayakan ada UPS agar listrik bisa tersimpan ketika mati lampu. Oke, yang kedua kita masuk ke langkah persiapan kedua. Yang pertama, folder VDI RDM kita exclusion ya, agar VDI ini tidak dibaca sebagai virus oleh antivirus. Kalau di Windows Defender ya,
Caranya kita masuk ke Windows Security, langsung aja ya, kita masuk ke Windows Security, kita klik kanannya, kita klik di pencarian, search, klik kanan di sini, search Windows Security, Windows Security ini ya. Masuk ke bagian ini ya, tanda panah, ini preset Windows Entry Protection. Masuk ke ini lagi, cari manage setting, terus exclusion, ini exclusion, add another program, and add an exclusion. Kita klik ini, pilih folder, cari folder RDM ini ya, ini folder, kita select. Oke, sudah. Selanjutnya kita keluar dulu ya. Oke, cari yang namanya ini firewallnya kita off-kan aja ya. Firewall kita off-kan. Di firewall itu dia di ini ada ini firewall ini yang ada icon apa nih, signal, ini kita klik ini. Ini firewall domain network kita off kan, ini sudah off ya, is off. Kalau sedang on kita off kan aja. Ini sudah saya off kan sebelumnya ya. Caranya masuk ke sini aja. Nah, klik ini ya. Klik ini. Iya, di posisi off ya. Kalau dia ke sini dia on. Jadi dia diklik ke sini. Off. Ini kebetulan sudah pernah saya off kan. Jadi tidak usah. Kalau ini juga private network kita off kan juga. Caranya kita masuk ke sini ya. Ini dibawa ke sini ya, ini sudah off. Kembali private network juga kita off kan firewallnya. Biasanya dia di posisi on, tinggal diklik ke sini agar dia seperti ini, jadi off. Oke, sudah. Oke, Windows Security kita close aja. Oke, saran saya kalau ada antivirus Avast itu sebaiknya kita uninstall aja. Karena kadang Avast itu dia membaca aplikasi kita sebagai virus agar lebih aman. Oke, selanjutnya yang kedua, kita akan setup IP LAN card kita. IP LAN card kita setup satu segmen dengan IP-nya IDM ya, IP-nya RDM. Oke. Nanti sini saya kasih 02 ya, 02. Yang bisa dipakai ya itu 02 untuk LAN card ya. 192.168.0.2 ini 2 sampai titik 0.199. Jadi saya gunakan yang 02 ya, 0.2 di belakangnya. IP yang jangan dipakai, IP address yang jangan dipakai. Yang pertama, IP address 192.168.0.250 karena ini IP addressnya RDM. Terus yang kedua, IP address yang 192.168.0.1 karena nanti IP address ini kita akan gunakan untuk IP addressnya access point ya, access point yang ini ya, ini nanti kita buat IP nya 01. Jadi IP addressnya nanti itu ya, settingannya IP addressnya RDM ini 0250, IP addressnya access point 0.1, IP addressnya LAN card itu 0.2 ya, tidak boleh ada yang sama ya. Oke, kita masuk ke instalasi FDI VDI. Yang pertama kita harus dulu install VirtualBox. VirtualBox kalau belum ada tinggal cari di Google aja ya. Di Google
masuk VirtualBox Manager ini ya, VirtualBox, tinggal download, masuk Oracle, ini dia dari download, pilih yang Windows ya, ini Windows. Oke, karena saya sudah download, jadi tinggal kita jalankan. Kalau sudah, tinggal next saja, sama seperti instalasi di PHD. Ini kemarin sudah ada di sini, saya punya di PHD. Tinggal kita klik open dan next sampai terakhir. Oke, sudah. Kalau sudah terinstall VirtualBox, kita tinggal buka VirtualBox-nya ya. Pastikan ya ada koneksi internet di server dan semua kabelan. Kalau kita mau setting langsung akses pointnya ya, LAN-nya harus lengkap, kabel LAN card 2, label card eksternal terhubung dengan bagus dan pakem ke sini ya, kemana itu, ke TP-Link. Oke, langsung kita buka VirtualBox-nya. Kita klik kanan open. Ini kemarin sudah saya pernah buat ini satu untuk PHD. Terus setelah itu kita klik new ya, klik new, kita beri nama PDI. Terus ini mesin folder dibiarkan aja seperti ini ya. Tipenya itu pilih Linux. Terus ini versinya Debian 64 bit ya, sini banget, pilih yang Debian 64 bit. Oke, Debian 64 bit. Oke, kita klik next. Kita atur ke sini ya, bisa ke sini di antara orange dengan hijau. Karena RAM saya 8 GB ya, saya pakai 4,5 aja ya, sama dengan yang saya gunakan di PHD AKM, 4 GB aja kita gunakan. Klik next, klik yang paling bawah use and exiting virtual hard disk file, klik ini yang kuning, kita cari add, kita klik add, kita cari filenya tadi sini ya, simpan RDM-nya. Terasa, oh ini sudah pernah saya gunakan ya, jadi kita copy lagi RDM-nya yang fresh. Bentar dulu, kita pause dulu ya. Ini ada itu di sini, RDM. Ini kalau kita klik belum ada ya, berarti ini belum di ekstrak. Kita masuk dulu ke folder RDM, kita cari file RDM nya. Ini masih terzip ya, kita ekstrak dulu, kita buka dulu RDM nya.
sudah. Oke, ini sudah ya terbuka. Ini yang 4 sekian GB ini kita close saja. Nah, coba kita masuk lagi, kita klik RDM. Oke, sudah aktif ya. Tadi kenapa tidak ada, karena belum di ekstrak ya. Oke, kita klik sekali, open. Sudah, pilih yang ini ya, yang RDM. Kita pilih ini, kita klik choose create. Oke, sudah selesai. Tinggal kita masuk ke settingannya ini sama dengan PHD ya. Kita masuk ke ini, kita klik dulu ini, kita klik setting, masuk ke sistem, prosesornya kita masuk ke prosesor, kita pakai arahkan ini ke bagian ini ya, pertengahan antara hijau dengan oranye. Kebetulan karena CPU saya core-nya 8 core ya, 4 core 8 thread 8 core, jadi saya pakai 4 yang sini ya, 4. Terus kita masuk ke pengaturan network, adapter 1 ini terchecklist sudah. Terus ini kita ubah ke bridge adapter, yang di sini kita ubah ke LAN card eksternal. Ini ya, LAN card eksternal itu TP-Link, karena merek LAN card eksternal saya TP-Link, jadi gampang kita tahu. Terus kita ke adapter 2. Adapter 2 kita checklist ini, enable network adapter, kita ubah ini jadi net. Oke, kita klik oke. Setting sudah, tinggal kita jalankan aplikasi RDM nya. Cara menjalankannya ya, ini beda dengan PHD. Kita tinggal klik start di VirtualBox. Nah, kita klik ini start, bismillah. Oke, sembari kita klik, siapkan memang user RDM dan token RDM nya, karena nanti ini akan kita pakai. Ini ya yang kita gunakan setelah ini. Oke, kita klik start ya untuk buka RDM, bismillah. Oke, ini sudah terbuka ya. Tinggal kita masuk ke Chrome. Tadi ada yang saya lupa, yang saya langkahi ya settingannya. Kita close dulu ini RDM-nya. Ingat cara meng-close, meng-exit RDM pakai ACPI shutdown ya. Masuk ke mesin, ACPI shutdown ya. Oke. Ini tertutup sendiri ya. Oke, yang tadi yang lupa kita setting adalah ini settingan IP LAN card ya, LAN card kita setting dulu. Kita masuk ke sini, open network, internet, yang adapter option. Nah, ini dia, biasanya dia begini ya. Ini agar lebih detail kita detailkan dulu ya, biar kelihatan. Nah, yang atas ini LAN card utama PC kita, ini yang koneksinya ke IndiHome internet. Yang LAN card eksternal itu bisa kita deteksi dari device name-nya, ini TP-Link, karena merek LAN card eksternal saya adalah TP-Link. Nah, seperti ini ya. Kalau ini dibiarkan aja, ini dibiarkan yang atas karena ini punya IndiHome-nya, LAN card untuk ke IndiHome. Ini punyanya VirtualBox. Nah, yang kita setting di sini ya, yang LAN card eksternal. Kita klik kanan, properties. Kita masuk ke sini, Internet Protocol versi 4. Ini kemarin sudah saya setting untuk IP address-nya PHD AKM. Nah, tadi saya
sampaikan kalau di sini langkahnya kita buat 0.2, jadi kita buat sini ya, nanti ini ke 2 0.2. Oke, ini sudah on. Oke, kita oke aja. Oke, sudah ya, ini yang kita setting. Terus kita close. Oke, kita close. Terus setelah tersetting IP langkat eksternal, tinggal kita buka lagi RDM-nya ya. RDM-nya kita jalankan. Cara menjalankannya masih VirtualBox, tinggal kita arahkan ke sini. Ini aktif, FPD-nya aktif, kita klik start. Bismillah. Oke, sudah, tinggal kita buka Chrome ya. Open Chrome. Ketik di Oke, sudah, tinggal kita login ya, masuk ke Chrome. Bismillah. Kita copy ini. Kita masuk ke Chrome. Ini kita klik sini. Kita klik sini IP-nya RDM. Kita enter. Bismillah. Oke, sudah masuk. Lagi loading ya, ini tergantung koneksi internet bandwidth-nya, semakin kencang makin cepat koneksinya. Nah, sekarang kita masukkan di sini di bagian registrasi RDM. Masukkan NSM sekolah ya. NSM sekolah. Oke. Tokennya kita masukkan juga. Kita pilih sistem paket. Passwordnya buat yang mudah aja ya. Yang mudah diingat. Oke, klik daftar. Oke, berhasil. Oke, ini sudah masuk di rapor itu madrasah Indonesia. Username-nya tadi yang kita buat yang ini ya, NSM sekolah. Passwordnya langsung muncul ya. Kita pilih yang ini, semester genap 2020-2021. Kita klik login. Bismillah. Alhamdulillah, berhasil masuk di dashboard Proctor RDM. Ini ya nih, akun admin ini, akun Proctor ini untuk men-setting guru, siswa. Nanti untuk
pengaruhnya RDM untuk guru itu beda juga ya. Oke, sudah ya, seperti ini cara instalasi RDM. Alhamdulillah berhasil ya. Nah terus kita akan keluar dari RDM. Nah setelah itu, ini setelah selesai dikerjakan RDM, nah, kalau kita mau pulang, mau keluar, mau exit, cara shutdownnya, cara exitnya ya harus pakai ACPI shutdown. Kalau tidak pakai ACPI shutdown maka FDI nya akan crash ya. Kita cari ACPI shutdown di bagian mesin ya, ini di file, ini di mesin dia. Karena sudah berhasil, kita keluar aja ya. Alhamdulillah, kita klik mesin ACPI shutdown, tunggu sekian detik, nanti dia akan terclose sendiri ya, sudah hilang sendiri ya. Oke, sudah ya, seperti itu cara exit dari PDI. Ini kalau sudah seperti ini, kita mau pulang, kita tinggal close aja. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agar RDM rapot digital madrasah bisa diakses via wifi di laptop atau di HP, agar guru-guru bisa kerjakan RDM di laptop atau HP, maka alat wireless router kita yaitu TP-Link TLWR 840N kita setting akses sebagai akses point ya. Nah, cara settingan TLWR 840N sebagai akses point, yang pertama kita harus pastikan dulu kabel LAN card eksternal di PC kita terhubung ke TP-Link TLWR 840N. Kalau di TP-Link itu TLWR 840N, kabel LAN dipasang di slot yang berwarna orange ya. Oke, kita langsung aja ya. Step pertama, untuk masuk ke settingan TP-Link, menu setting TP-Link TLWR 840N, maka kita harus set dulu IP address LAN card eksternal kita atau yang terhubung ke TLWR 840N. Kita setting LAN card eksternalnya dengan IP 192.168.0.2, satu segmen dengan IP address-nya TP-Link TLWR 840N. IP address-nya TP-Link ini 192.168.0.1. Ini segmennya ya, 0 ini ya. Kita samakan segmennya agar kita bisa mengakses TP-Link. Oke, caranya kita masuk ke network and internet setting, kita ke sini aja ya. Sini ya, ini dia, ini ada, atau klik kanan juga bisa. Klik kanan di sini, open network internet setting, pilih Ethernet, pilih change adapter option. Nah, di sini kita cari yang mana LAN card eksternal ya, karena kebetulan LAN card eksternal saya mereknya TP-Link. Nah, berarti yang ini ya, ini detailnya, device name ini kan begini ya. Nah, kita untuk melihat detailnya kita klik detail, berarti ini TP-Link, berarti ini ya, ini kita klik kanan properties, pilih internet protokol versi 4 yang kita klik ini ya, use the following IP address, kita buat manual IP address-nya. Nah, setting ke sini 192.168.0.2, ini seperti ini defaultnya. Oke, setelah itu kita oke.
Oke, kita masuk ke step kedua. Kita akan men-setting TP-Link WR840N sebagai access point. Caranya, kita buka browser ya, bisa Chrome, bisa Firefox. Oke, ini kita close dulu ya. Kita buka Chrome aja. Kita ketik di sini, kita ketik IP address-nya TP-Link WR840N. Ini ya. Ini IP address-nya untuk masuk ke settingan TLWR840N. Oke, kita paste di sini aja. Kita enter. Oke, sudah ini ya, sudah masuk ke settingan. Sini kita klik admin. Passwordnya juga admin ya, bawaan ini ya, bawaan pabrikan. Oke, sudah. Nah, kita masuk ke quick setup ya, quick setup. Kita klik next. Kita pilih access point, kita klik next. Nah, ini saya pakai nama ini ya, TP-Link RDM MI. Ini sembarang yang bisa diganti nih, sembarang nama, terserah kita. Ini kenapa saya pakai ini, biar mudah ya diketahui apa namanya, akses point yang mau digunakan untuk RDM. Jadi guru nanti tinggal mencari aja nih di hotspot WiFi-nya, nama ini ya, untuk connect ke RDM server kita. Oke, sudah. Nah, ini passwordnya kita kosongkan aja, kita disable aja agar guru tidak perlu pakai password untuk masuk ke ini hotspot ini. Oke, sudah, kita klik next. Ini pakai DHCP ya. Ini IP address-nya TP-Link ini ya, 0.1. Kita klik next. Bismillah. Oke, kita klik finish. Oke, sudah selesai. Kita refresh. Kalau sudah, tinggal ini ya, sudah operation mode access point. Nama hotspotnya TP-Link RDM MI. Oke, ini tanpa password. Jadi guru tinggal cari nama hotspot ini di laptopnya atau di HP-nya untuk masuk mengerjakan RDM rapor di madrasah. Jadi ini bisa diakses via laptop dan via HP. Nah, setelah itu setelah selesai dikerjakan RDM, nah, kalau kita mau pulang, mau keluar, mau exit, cara shutdown-nya, cara exit-nya ya harus pakai ACPI shutdown. Kalau tidak pakai ACPI shutdown, maka FDI-nya akan crash. Ya, kita cari ACPI shutdown di bagian mesin ya. Ini di file, ini di mesin dia. Karena sudah berhasil, kita keluar aja ya. Alhamdulillah, kita klik mesin ACPI shutdown. Tunggu sekian detik, nanti dia akan terclose sendiri. Sudah hilang sendiri ya. Oke, sudah ya, seperti itu cara exit dari PDI. Ini kalau sudah seperti ini, kita mau pulang, kita tinggal close aja. Sudah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mencoba mengakses RDM
rapot digital madrasah dari laptop. Ini sudah saya buka laptopnya, sudah on. Yang pertama mesti diperhatikan untuk mengakses RDM dari laptop ke server, pakai hotspot ya, pakai WiFi tanpa memakai kabel LAN, karena ini kita gunakan WiFi untuk mengakses akses point dari ke server. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan atau merunning VDI RDM di PC server. Caranya di PC server open VirtualBox Manager, terus di VDI-nya kita running ya, klik VDI-nya baru start yang warna kuning di ujung, dia jalankan ya, dijalankan agar bisa diakses VDI-nya di laptop atau di handphone. Oke, kalau sudah jalan VDI-nya di PC server RDM, sekarang kita masuk ke laptop. Oke, yang pertama kita langsung aja ya masuk ke ini WiFi-nya laptop. Kita cari nama access point yang tadi kita buat di TP-Link TL WR840N ini ya. Tadi kita buat namanya TP-Link RDM MI. Ini namanya, kita klik nama access point ini, kita connect. Oke, langsung kita klik connect. Ini tanpa pengaturan IP address laptop ya, langsung aja kita connect di sini. Connect. Ini sudah connected, terhubung. Ini tanpa ada koneksi internet ya. Kita langsung connect ke access point aja, access point PC server. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal buka salah satu browser. Kita coba pakai Google Chrome aja ya. Sebetulnya Firefox juga bisa. Ini sudah terbuka Chrome-nya. Terus di ini di bar pencarian kita ketik IP address-nya VDI RDM rapot digital madrasah. IP address-nya itu 192.168.0.250. Oke, ini kita enter. Alhamdulillah bisa. Ini sudah masuk ke halaman login rapot digital madrasah MIS MI Aryad. Oke, ini halaman login. Tinggal kita masukkan username-nya. Tadi sudah saya coba buat satu username untuk guru atas nama saya. Saya memakai nick. Di situ ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan, bisa memakai nick, bisa memakai NUPTK. Karena kebetulan tidak semua guru punya NUPTK, tapi kalau nick pasti semua punya ya, yang punya kakak. Oke, nick saya itu tadi input nick dulu 474010807400007. Ini juga melatih user untuk menghafal nicknya ya. Oke, passwordnya tadi saya pakai password yang mudah aja biar mudah diingat. Oke, saya sarankan passwordnya disamakan aja semua untuk semua guru. Saya pakai angka 12345. Semesternya 2020-2021, tahun ajarannya ya 2020-2021, semester genap. Kita klik login. Oke, sudah masuk ke dashboardnya guru ya. Ini dashboard guru. Begini tampilan dashboard guru. Ini
kita kalau mau klik ini ada penilaian, tulis tambahan akun. Oke, seperti ini ya tampilannya, simple. Oke, seperti itu ya cara mengakses RDM, rapor digital madrasah, menggunakan laptop ke PC server. Ini tanpa koneksi internet ya, cuma kita tinggal masuk connect ke access point yang sudah kita buat tadi ya, terus kita input IP address RDM nya. Oke, sudah masuk, tinggal kita menilai, mengisi dashboard ini ya. Oke, sudah, itu sampel berhasil. Terus kalau mau keluar ya tinggal logout atau tinggal matikan aja. Simple ya dan mudah. Jadi server ini kita bisa angkat aja ke kelas, tidak usah di lab, ke kelas, kumpul bareng-bareng guru, bawa server, kabel IndiHome diperpanjang ke server, access point di on kan, jadi semua guru bisa akses si server secara bersamaan dimana dan terserah tempatnya di mana. Oke, seperti itu cara aksesnya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita close saja. Oke, nanti kita lanjut cara akses RDM pakai handphone ya, sama ya caranya ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan coba mengakses RDM, rapor digital madrasah, ke server PC RDM menggunakan HP saya ini HP Xiaomi ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah PDI harus dijalankan di PC server. Itu tinggal masuk aja, buka VirtualBox Manager, diklik PDI-nya, baru di start ya biar berjalan running. Setelah itu, setelah PDI-nya running berjalan, nah kita tinggal buka HP, kita tinggal masuk ke WiFi, kita klik WiFi ini, antena WiFi-nya aktifkan, kita cari namanya access point yang tadi kita telah buat. Tadi saya buat namanya TP-Link. Tadi saya buat namanya TP-Link RDM MI, ini kita akses ya. Oke, sudah terkoneksi access point-nya. Kita klik down. Oke, sudah. Setelah terkoneksi, kita tinggal masuk ke Google. Kita masuk ke Chrome atau Google sembarang. Saya coba di Google ya. Oke, kita tinggal ketik IP address-nya RDM. IP address-nya sama tadi ya, 192.168.0.250. Tinggal enter search. Alhamdulillah sudah bisa diakses via handphone menuju ke PC server RDM. Ini tanpa koneksi internet ya. Ini offline karena login aksesnya ke access point RDM. Oke, di sini sudah masuk di halaman user, halaman login. Tadi sudah saya buat satu username atas nama saya dengan menggunakan nomor nick. Ya, nomor nicknya diingat 6474 07 08 08 07 4000.
Oke, username-nya sudah menggunakan nick. Passwordnya yang simple saya buat, yang mudah diingat. 12345. Tahun ajarannya tetap ya, yang sekarang 2020-2021. Genap, semester genap. Kita klik login. Bismillah. Alhamdulillah, autentifikasi berhasil. Oke, sudah masuk ke dashboard guru atas nama saya ya. Ini tinggal kita isi di sini ya. Tinggal isi. Ini tampilan dashboard guru versi handphone. Oke, alhamdulillah berhasil ya. Kalau mau logout atau keluar ya tinggal klik yang ini, yang gambar orang nih. Klik logout. Oke, berhasil. Oke, seperti itu cara akses PDI server menggunakan handphone. Menggunakan handphone ke mengakses akses point. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tambahan dari kami. Jika di PC server di langkat eksternal, di situ tercolok kabel internet IndiHome, dan di langkat internal bawaan PC, di situ tercolok kabel LAN yang menuju ke klien, entah itu ke hub atau ke access point, maka settingannya akan seperti ini ya. Kita masuk ke setting. Oke, kita masuk ke network. Cukup di adapter 1 yang kita setting. Ini di checklist. Terus ini bridge, tetap ya, bridge adapter. Nah, di sini di bawah ini yang kita pilih adalah langkat internal bawaan PC, karena itu yang menuju ke kliennya. Kabel LAN dari ke klien terpasang di langkat internal PC. Di sini kita pilih langkat internal PC. Adapun di adapter 2 tetap net. Setelah itu kita oke. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke step-step input data RDM. Yang pertama, kita masuk ke akun admin untuk pengaturan, yaitu masuk ke ini ya, bagian dashboard dulu, tampilan dashboardnya. Terus masuk ke profil madrasah. Ini dilengkapi, dibenahi nama capsek siapa, NIP-nya kalau ada, upload logo. Terus masuk ke bagian lembaga. Di pengaturan ini tahun ajaran, sistem nilai, penilaian, semester aktif. Terus ke menu mata pelajaran. Nah, di sini kita tampilkan dulu ya, tampilkan semua biar muncul semuanya. Oke, ini dia. Ada 17 mapel ya, kebetulan ini MI. Muloknya ada 3. Nah, mulok ini dibuatnya di sini ya. Yang pertama dulu yang kita harus lakukan ketika ini masih kosong, ingat klik pertama dulu sinkron untuk munculkan mapel dari aplikasi online. Terus untuk mulok harus klik tambah ya, ini tambah, kita kasih mulok. Oke, itu ya. Sudah. Ini kalau mulok kelompok B ya, bukan kelompok A. Mulok itu masuk kelompok B. Oke, sudah. Terus kita lengkapi ya. Sini misalnya kalau di M itu maksimal 3 ya, karena di jasa juga cuma disediakan 3 kolom untuk mulok. Terus masuk ke kelas.
ke kelas ini dibuat manual juga. Caranya klik tambah di sini, masuk contohnya kelas 1, jurusannya umum, pilih nama kelasnya. Kelasnya di sini ada pilihan angka, ada pilihan abjad. Kalau saya untuk bagian per rombel kelas, kalau 1A nanti muncul lagi 1B itu lebih mudah dikenal nanti ya, pakai ini 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D sampai kelas 6. Pilih nama walasnya. Oke. Lanjut ke menu guru, masuk data guru. Oke, ini bisa pakai template ya, bisa manual, bisa template. Kalau gurunya banyak, lebih bagus pakai template, lebih cepat. Untuk template, isi sesuai format ya, lalu upload seperti ini ya. Untuk nanti tuh kolom user untuk password, kolom user ya, ketika akan login nanti dia bagian nick atau NPTK ini yang jadi nanti usernya untuk login ke aplikasi RDM. Terus passwordnya kasih password yang mudah aja, yang mau diingat terserah. Lanjut ke menu mengajar. Ini menu mengajar, kita harus pilih dulu kelasnya 1A. Oke, langsung muncul. Biasanya di sini masih kosong ya, ada kosong sini, harus pilih guru, siapa gurunya. Oke, ini diisi manual. Biasanya ini saya serahkan ke wali kelas yang isi. Semua wali kelas masuk ke menu admin proktor untuk mengisi siapa nama guru kelasnya ya, guru yang mengampu mapel tersebut. Karena kan kalau kelasnya kayak 24 kelas itu lumayan capek kalau ngisi satu-satu oleh admin. Jadi bagusnya wali kelas yang mengisi. Masuk selanjutnya ke menu siswa, data siswa. Data siswa ini harus dulu pilih ini, pilih kelas, baru pilih ini ya. Nah, ini sudah terisi, harus pilih dulu tingkat, baru kelasnya kelas berapa, baru cari menu upload. Untuk template untuk 1A nanti diisi sesuai format, baru diupload ke sini. Nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, untuk siswa ini ada sedikit catatan, karena di RDM ini itu langsung auto sortir sesuai abjad ya, A ke Z. Nah, kalau agar data di Excel raport kita dan di RDM dia sama urutannya, dan memang sebaiknya ya urutan di raport Excel sekolah dengan raport RDM itu sebaiknya sama urutan abjadnya, biar wali kelas tinggal kopas dan upload, memudahkan ya. Nah, masalahnya di RDM ini kalau ada tanda petik itu sort abjadnya agak tidak seperti Excel ya. Nah, makanya saya sarankan ketika ngupload data siswa ke RDM, di Excelnya dulu dihilangkan semua tanda petik, dihilangkan tanda petiknya, lalu diupload, biar nanti urutnya itu bagus dan bisa sesuai dengan urut siswa di Excel, agar wali kelas tinggal copy paste masuk ke template RDM lalu upload, untuk memudahkan wali kelas dan guru mapel. Itu ya, hilangkan tanda petik ketika akan mengupload data Excel ke template RDM. Oke, selanjutnya setelah isi siswa per kelas sampai kelas 6 ini dibiarkan aja. Oke, kita masuk langsung ke menu raport, eskulnya diatur. Kebetulan eskul ini saya lihat untuk di RDM itu hanya satu yang bisa mengajar,
satu guru untuk satu jenis eskul ya. Di input bagian tambah sini ya, tambah. Selanjutnya ke KKM ini saya atur yang sesuai yang umum ya, biasanya angka 80 KKM nya. Saya sini pasang 80 semua. Ini bisa diubah 70, 75 tergantung sekolahnya ya. Terus setelah itu ke pengaturan cetak tempat kabupaten, kota, kecamatan, kabupaten, kota, tanggal cetak dan watermarknya. Terus status nilai ini enggak terlalu penting ya. Nah yang terakhir menu backup dan restore. Biasakan kalau sudah ngisi data, apalagi sudah banyak, silakan di backup dulu, di backup di sini. Nanti setelah jadi backupannya di download ke PC agar ketika ada crash trouble di aplikasi PDI RDM itu gampang untuk mengembalikan data yang sudah diisi. Tinggal install ulang terus di restore datanya ya. Klik backup terus download aplikasinya, download backupannya ke PC. Oke, seperti itu. Nah kalau sudah ini nanti tinggal wali kelas ngisi di masing-masing akun guru dan mapel ya. Contohnya mungkin di sini saya contohkan. Kita masuk ke salah satu akun guru atau wali kelas. Contohnya saya masuk ke akun wali kelas salah satu guru saya. Benar 474. Ini akun wali kelas. Oke, ini sudah ada. Contohnya satu ini kita masuk ke PPKN 5A. Nah, tinggal atur bobot. Biasanya saya pakai bobot 50% ya, 50-50. Jumlah jam sekian. KKN sudah pasang, ini diatur di akun admin. Masuk ke nilai pengetahuan, download, masuk ke harian. Nilai harian tinggal masuk ke menu upload, template Excel di download, di close, kembali masuk ke pas, template Excel di download untuk PAT ya, penilaian akhir semester, di close, kembali terus masuk ke nilai keterampilan. Pilih salah satu ini ya, biasanya saya pilih unjuk kerja aja untuk kayak 4. Pilih upload, unduh template. Oke, sudah. Tinggal kita ngisi template ini semua tadi, baru diupload ulang ke ini, ke nilai pengetahuan, harian dan pas, terus ke nilai keterampilan. Diupload templatenya ya. Sudah seperti itu ya. Dan selanjutnya seperti ke Bank Indonesia dan lain-lain. Nah ini usahakan kalau mau bagus, yang tadi kita sudah unduh, ini kita cut ke menu ke folder, kita folderkan dulu biar rapi ya. Nanti dia tertukar-tukar, masuk ke template nilai, kita buat folder contohnya kelas 5A, terus masuk ke kita buat folder lagi karena banyak mapel tadi kan PKN ya, PKN masuk, kita paste sini ya biar nanti lebih mudah melihat dan mendeteksi ketika akan mengupload ulang template ini ke FDM. Nah nanti kalau ada lagi mapel lain ya klik mapel window dan seterusnya kita masukkan di sini, baru kita isi. Setelah itu, setelah selesai ngisi template,
Karena templatenya sudah sama urutannya dengan rapot Excel, tinggal kita kopas ya. Nilai di rapot Excel kita blok, kopas, copy paste, di copy ya, baru paste value di template yang tadi kita unduh dari RDM. Setelah selesai tinggal kita upload. Oke, seperti itu ya. Oke, contohnya nih ya, contohnya salah satu template yang sudah saya buat. Contohnya 4B ini kita masuk nilai harian. Oke ya, nilai harian, template nilai, dia namanya nilai harian Wiki. Oke, nah caranya tinggal kita copy dari rapot Excel, kita paste value sini, karena ini sudah punya format tersendiri ya. Terus ini diatur ke PH1 kalau penilaian harian 1. Nah, ini cara membuat ini ya, membuat materi, mengisi materi ini caranya ada rumusnya ya, memudahkan teman-teman. Rumus untuk mengisi materi deskripsi di harian dan PAT itu ada rumusnya. Rumusnya adalah untuk KI3 ya, ini kan KI3 pengetahuan ya. Oke, rumusnya kata kerja KI3 plus bab atau KD. Nah, ini babnya adalah mandi wajib dan umroh. Nah, caranya dikasih kata kerja ini KI3, contohnya memahami. Jadi kita sampel ya, nanti itu deskripsinya memahami, kita ambil apa nama babnya, paste. Setelah itu sudah jadi memahami mandi wajib haji dan umroh. Ini kata kerja KI3 memahami, bisa mengetahui, bisa menjelaskan, terserah mana mau dipilih. Terus ini bab yang kita ajarkan, babnya tentang mandi wajib haji dan umroh. Setelah selesai kita copy, kita bawa ke sini. Oke, enter sudah. Setelah itu kita save, close, kita upload ke RDM. Oke, seperti itu ya cara pengisiannya. Nah, nanti kalau untuk yang sudah selesai nih ya, sudah selesai, tinggal kita lengkapi yang di wali kelas, ada tugas tambahannya di menu ini, di absen siswa diisi absennya. Ini mudah aja ya. Catatan wali kelas, sikap sosial itu ini bisa pakai template, tinggal upload, klik format Excel untuk mengunduh templatenya, diisi lalu diupload ulang di sini. Oke, masuk ke menu spiritual, klik menu upload, unduh templatenya ini, klik ini ya. Terus kalau sudah nanti diisi templatenya, tinggal diupload ulang ke sini, close. Ini prestasi opsional, nggak wajib diisi. Kalau ada prestasi bisa diisi ya, contohnya juara 1 Olimpiade OSN tingkat nasional tahun sekian. Ya, sudah ya, kalau sudah selesai tinggal cetak raport. Yang terakhir ya ini menceklis ini ya, menceklis yang naik kelas, karena ini kan semester 2 ya, di checklist. Setelah itu cetak lapor. Ini ya, sini menu-menunya. Oke, sekira itu dari saya. Oh ya, tadi ada yang kurang satu. Kalau sudah ngisi nilai di sini, nilai di contohnya di PKN, sudah ngisi nanti nilai, contohnya di nilai pengetahuan, ini diisi ya, contohnya ngisi semua 100. Nanti di ujung sini akan muncul nanti muncul menu kirim. Setelah semua diisi nanti diklik ya menu kirimnya di ujung sini, di pojok sini warna hijau, ikonnya ikon kapal pesawat kertas.
Oke, sudah seperti itu ya cara pengisian RDM dengan tuntas dan mantap. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Jangan lupa like and subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini kita akan mereview cara menginput nilai KI3 KI4 di template RDM. Oke, langsung saja. Yang pertama, templatenya sudah kita unduh. Template ini template semua kelas sudah kami unduh. Kami folderkan per kelas ya biar lebih mudah. 4A, 4B dan seterusnya. Di 4A ada 3 file. Pertama yang ini KI3 nilai harian, terus KI3 PAT atau PAS penilaian akhir semester, terus KI4 unjuk kerja ya, minimal ini ya. Terus kita langsung buka aja filenya. Kita buka file dulu. Pertama nilai harian. Ini sudah saya buka nilai harian ya. Ini template nilai harian. Terus kita buka rapor Excel sekolah ya. Karena ini KI3 nilai harian, kita buka mapelnya Vicky. Jadi kita masuk ke rapor mapel Vicky KI3. Ini ya. Ini isi nilai-nilainya. Yang kita copy itu hariannya atau akumulasi nilai harian, nilai tugas dan nilai ulangan harian. Nah, di rapor saya sudah tersedia ini akumulasinya ya, nilai harian, nilai tugas plus nilai ulangan harian. Ini tinggal kita blok. Satu ini bab 1 ya, atau KD1. Ini kita blok, copy, kita ke penilaian harian 1 atau bab 1. Ini di sini kita paste value ya, paste value penilaian harian 1. Terus materinya, karena cara mengisi materi ini saya punya trik ya, trik yang cepat. Pengisian materi atau deskripsi itu ada rumusnya. Untuk rumus KI3, deskripsi KI3, kata kerja KI3 plus bab. Jadi kita input dulu babnya. Babnya itu tentang sholat idain, terus tinggal ditambahkan kata kerja KI3. Kata kerja KI3 itu contohnya kalau di di ketentuan kata kerja memahami, mengetahui, menjelaskan. Nah, saya pakai kata memahami aja. Memahami. Di sini tulis memahami. Kalau ngeditnya di sini ya, di atas ini lebih enak. Memahami tambah dikit kata ketentuan biar lebih bagus kedengaran. Memahami ketentuan sholat idain. Enter. Sudah ya. Oke, sudah selesai PH1, masuk ke PH2. Ini terus kita masuk ke input nilai PH2 ini ya, harian, akumulasi tugas dan ulangan harian. Kita blok, copy, kita paste ke sini, paste value ya. Terus kita pilih PH2 atau bab 2 ini ya, di sini. Nah, kita masuk ke sini. Untuk input materinya KI3 ya. Saya buatkan rumus kata kerja KI3 plus bab. Pertama kita dulu cari babnya, kebetulan babnya tentang sholat Jumat. Oke, input dulu sholat Jumat, nama babnya, terus kita input kalimat kata kerjanya. Saya biasa menggunakan kata kerja memahami. Oke, ngeditnya di sini ya, ngeditnya di kolom sini, paste sini, terus paste kata kerjanya, tambah sedikit kata supaya lebih bagus, ketentuan, spasi, enter, ketentuan, enter. Oke, sudah. Ini materi untuk ini ngisi deskripsi ya, begitu caranya. Gunakan rumus kata kerja KI3 plus nama babnya. Oke, sudah.
kita Ctrl S. Jadi PH1 PH2 sudah selesai, kita close saja. Nanti kita upload ke menu upload template, itu untuk KY 3. Terus kita masuk ke KY 4 unjuk kerja. Belum, yang kedua PAT ya, template PAT kita buka. Enable editing kita paskan di sini dulu ya. Ini PAT ya untuk KY 3. Di rapot saya itu tempatnya di sini. Kita ambil di kolom UAS, ujian akhir sekolah atau ujian semester. Kita blok ujian semesternya nilainya. Copy di sini, paste value ya, paste value. Oke, sudah. Tinggal Ctrl S, close. Selanjutnya kita masuk ke KY 4. KY 4 itu saya gunakan template yang unjuk kerja ya. Unjuk kerja kita open, enable editing, ini tutup aja, rapatkan ke sini. Oke, untuk KY 4 itu kalau di rapot saya, kita kembali dulu ke bagian home karena beda sheet ya. Home, mapelnya Kiki masuk ke KY 4, klik ini KY 4. Kebetulan KY 4 ini cuma satu bab yang saya ambil nilai prakteknya, keterampilannya, yaitu tentang sholat idain. Jadi akumulasinya di sini ya, kita buka akumulasinya aja. Akumulasi KY 4 untuk bab 1. Oke, di kolom ini ya, kolom FC. Ini ada saya buatkan menu sini. Di kolom FC sampai O. Ini kita blok, kita copy, masuk ke paste di KY 4 unjuk kerja. Paste. Oke, sudah. Paste sudah. Sudah, tinggal kita ini ke berapa ini? Oh ya, ini yang iya ya, ini praktek 1 bab 1, berarti dan ini salah kolom ya. Maksudnya kita copy ke praktek sini. Copy ke praktek sini. Ini blok paste value. Oke, sudah. Ini tadi kita hapus dulu. Kita hapus, ini kita hapus. Ini kita hapus aja ya. Select, ini kita hapus saja. Oke. Oh, ini ada sini. Ini ada. Terus kita masuk ke praktek 1 ini diisi ya. KD 1. Terus ini tadi untuk memberikan deskripsi di materi, itu rumusnya untuk KY 4, deskripsi KY 4, kata kerja KY 4 plus bab. Nah, tulis dulu babnya. Kebetulan bab yang saya uji itu tentang sholat idain. Jadi tulis babnya sholat idain, terus tuliskan kata kerja KY 4, contohnya mempraktekkan. Oke, mempraktekkan sholat idain, kita enter. Oke, sudah. Kita save, close. Oke, seperti itu ya. Ini tinggal kita upload ke RDM. Ini KY 3 nilai harian, ini KY 3 PAT atau PAS ulangan semester. Ini KY 4 unjuk kerja. Upload, selesai. Oke, seperti itu ya cara pengisian cepat template. Coba kita buka sini. Di menu saya itu kita masuk ke tempat saya 4741 08 0084 0007 Oke, kalau di akun user guru, contohnya user saya ya, ini agak lambat karena koneksi
banyak yang akses server ya. Oke, tunggu aja, kita pause dulu sebentar ya. Oke, sudah, ini masuk ke menu user guru atas nama saya Vicky. Kita masuk tadi ke kelas 4A. Ini lagi loading ya. Oke, sudah. Masuk ke nilai pengetahuan. Oke, tinggal upload di sini harian. Untuk pas di sini nilai keterampilan, uploadnya unjuk kerja, nanti bagian X. Sini ada upload ya. Oke. Terus kalau sudah tinggal kita ini bagian upload sini ya, upload file. Kembali harian di sini upload file, close. Keterampilan juga harusnya ada ya, unjuk kerja. Oke. Setelah itu nanti nilainya kita kirim ya. Sudah semua kita input nilai, sudah upload template KI3 ke 4. Nah, setelah selesai finish, kita kirim ya, kita klik kirim agar data ini terkirim ke akun wali kelas. Oke, seperti itu ya cara input nilai di RDM menggunakan template. Pastikan ya, yang pertama harus dipastikan juga nomor urutan di sini, urutan di raport dengan di template itu sama urutannya, urutan nama sama. Ini dia urutan nama di sini di template RDM dengan urutan nama di raport itu harus sama agar memudahkan dalam menginput nilai. Tinggal blok nilai, Ctrl C sini, paste value, seperti itu ya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.